Pak Sulis menyebutkan apa yang Pak kebalik Pak, tiba-tiba Anda menyebutkan kebalik? Begini, yang dinyatakan Mas Isa itu yang praktek di Surabaya. Kalau itu kita lihat dari panduan penyelenggaraan RSBI dan sebagainya, justru yang Surabaya ini malah prakteknya sesuai dengan petunjuk Kemendikbud. Kebalik, di panduan penyelenggaraan RSBI itu justru ditentukan bahwa harus membuat bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk pendidikan sains dan matematik misalnya. Itu jelas tersebutkan gitu loh. Nah, justru di sini persoalannya bukan berarti kita menentang pendidikan bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris tidak pernah ditentang, tetapi menjadi persoalan ketika itu ada kebijakan negara yang menyatakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di pendidikan kita. Bahasa Indonesia ini bukan sekedar aturan SPOK, gitu loh. Baik Pak, nah, ini mesti dipahami. Gitu. Berarti kalau Surabaya tidak memakai bahasa Inggris, Surabaya yang malpraktek atas aturan RSBI, begitu ya? Maka kalau Surabaya ini diterusin boleh-boleh saja, cuman label RSBI itu nggak usah dipasang. Lebih dahsyat yang Surabaya ini daripada RSBI, terutama pendanaannya gitu loh. Ya baik, gitu. Saya ke Pak Bahtiono, soalnya Pak Bahtiono punya aturan yang kemarin di-sharekan ke saya dalam satu diskusi. Boleh di-sharekan salah satu mic-nya? Ya, terkait dengan Surabaya mengapa tidak memakai bahasa Inggris, betul ya Pak ya? Ya. Boleh, silakan, monggo Pak. Terima kasih. Dari kalau di Surabaya itu kan untuk pendanaan jadi reguler RSBI ini belum sampai S ya, sudah dipenggal habis. Jadi ini semua dibiayai oleh APBD kota. Jadi kita memang tidak membedakan ini mampu atau tidak mampu, anaknya orang mampu atau tidak. Tapi mereka kalau di Indonesia di Surabaya itu malah ada plus atau Pak, bonusnya. yang aturannya itu apa dari Surabaya yang tidak harus pakai bahasa Inggris itu apa? Jadi kalau di Surabaya itu ada Perda nomor 16 tahun 2012 ya. Tapi ini kan juga kami merujuk juga undang-undang yang di atasnya. Karena ini NKRI ya. Jadi Perdanya itu menyebutkan apa, Pak? Ya, bahwa bahasa pengantar untuk pendidikan di Kota Surabaya. Artinya kalau bahasa pengantar pendidikan baik RSBI maupun reguler itu semua pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh pakai bahasa pengantar bahasa asing itu. Jadi saya orang awam nih Pak, di Jakarta ada ketentuan rumusannya adalah seperti ini begitu ya. Kemudian ada perda di Surabaya yang menyebutkan seperti ini begitu. Nah rakyatnya ini ikut siapa? Ikut yang Jakarta apa ikut yang Surabaya? Jadi kalau dikatakan malpraktek sih tidak ya. Jadi kalau ini kan kita harus menghargai loh ya. Ini budaya bangsa, jadi kita juga menghargai bahwa saat ini yang bisa dijadikan alat pemersatu bangsa itu cuma bahasa. Baik, ya. Baik. Tapi bagian dari Surabaya bikin perda itu tidak apa-apa ya Pak ya, tidak ada yang salah secara prosedur atau apa? Kita juga melalui perda ini, peraturan daerah ini juga sudah mendapat revisi dari gubernur dan juga tidak masalah kan. Kita juga melanjutkan perda ini dan ini diketahui juga oleh publik sampai ke pusat pun tidak masalah. Jadi ya baru bermasalah ini setelah ada gugatan bahwa RSBI juga harus dibubarkan. Kalau memang RSBI ini yang itu harusnya ya misalnya kalau ini komersialisasi kami sepakat itu tidak boleh. Saya cuma agak bingungnya kalau pusat sudah merumuskan bentukan RSBI begitu, terus perda Surabaya bilangnya boleh pakai bahasa Indonesia, saya bingung siapa yang harus diikuti. Tapi tidak apa-apa, boleh saya tahan dulu ya, saya akan ambil jeda dulu. Sebelum ambil jeda saya boleh tanya, Pak Bahtiono setuju atau tidak RSBI dibubarkan di Surabaya? Ya. Kalau di Surabaya kan, Anda mewakili Surabaya kan ya? Setuju atau tidak, karena ini keputusan absolut ya. MK ini sudah tidak boleh ada keputusan lain ya. Saya cuma saran, kalau ada kebijakan yang semacam ini, seharusnya MK itu hakim-hakimnya itu turun, tidak gegabah. Ya sekarang ada yang menggugat ini langsung di-cut seperti ini. Jadi keputusan MK ini sudah final. Baik, sudah final ya, tapi harusnya sebelumnya itu turun dulu. Ya, kita mempunyai cara lain agar nanti ini tidak terdowngrade. Jadi mereka ini sudah terseleksi karena untuk penerimaan RSBI itu berbeda di Surabaya dengan sekolah-sekolah yang reguler. Baik, cara lain ini yang kita ingin tahu. Jadi ini ada yang pro, ada yang kontra. Memang ini keputusan sudah mutlak dan semua orang juga harus menghargai keputusan yang diambil oleh MK tentu saja ya. Tapi boleh kita beradu pendapat, ada yang menyayangkan, ada juga yang memang sudah harusnya seperti ini sudah sekian lama begitu kan. Tetapi secara aturan saya sendiri saja bingung deh aturannya kalau RSBI yang dirumuskan adalah pada bahasa aja sudah menggunakan bahasa Inggris, sementara Surabaya ada aturannya yang baru ini sendiri. Saya ke Pak Sis. Pak Sis, monggo kita boleh share satu. Kalau menurut Pak Sis, terima kasih. Dari mananya Pak? Dari aturannya atau dari pelaksanaannya nih? Ya, saya kenalkan dulu, saya dari BMPS Jawa Timur, ya. Perguruan swasta. Kalau saya tidak akan menanggapi soal
setuju atau tidak setuju itu sudah keputusan yang tidak dapat digugat. Ya. Tetapi tentang bahasa, sebenarnya yang benar itu Surabaya. Yang benar Surabaya. Kalau kita mestinya. melihat Undang-Undang Sidiknas tahun nomor 20 tahun 2003, bahasa pengantar, saya lupa pasalnya ya, itu jelas bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Jadi kalau tadi diperdebatkan ya kita mau undang-undangnya atau mau panduannya RSBI itu saja. Itu tentang bahasa. Berarti RSBI-nya yang salah ya Pak ya kalau dirumuskan Saya tidak begitu. mengatakan salah kan itu produknya menteri, nanti saya keliru. Tapi yang jelas di dalam Diplomatisnya undang-undang begitu ya, Pak, itu ya? bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Soal sekarang ini Surabaya yang benar apa RSBI yang benar ya itu silakan. Baik. Dinilai sendiri. Kalau Baik. saya ikut undang-undang. Kalau setuju sistemnya bagaimana Pak? Ya. Sistemnya oke tidak RSBI? Justru ini dulu sebenarnya? Lepas dari pakai bahasa apa ya? dulu saya keberatan dengan RSBI, salah satu diantaranya bahasa pengantar itu karena di lapangan guru fisika yang baik sekali, tapi dia harus mengajar fisika dengan bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya tidak dapat, Iya. tidak menguasai. Boro-boro Pak pakai Ya. apa cara fisika yang diajarkan pakai bahasa Inggris, hari-hari ngobrol aja belum tentu bisa begitu kan? Ya, ini salah satu. Tapi apalagi terminologinya beda-beda kan Ya. setiap mata pelajaran. Dari BMPS saya tidak mempermasalahkan itu setuju atau tidak setuju, itu sudah keputusan harus setuju toh. Tetapi baik kita melihat dari sisi lain. Saya melihat ini ada kebijakan pemerintah ini yang agak kontradiktif. Yang sekarang atau Ya, yang lalu dan sekarang. Oke. Sebelum RSBI itu. Oke, jadi kebijakan Sekarang pemerintah ya, itu kebijakan menteri Jadi atau- pemerintah telah menetapkan 8 standar nasional pendidikan oleh BSNP. Mulai dari standar isi sampai dengan pembiayaan dan sarana prasarana. Dan itu kemudian diserahkan Badan Akreditasi untuk memantau sejauh mana penyerapan pencapaian dari sekolah-sekolah tentang 8 standar ini. Data di Badan Akreditasi Jawa Timur untuk Jawa Timur, sekolah SMA yang terakreditasi A itu baru sekitar 54-55%. SMK sudah mencapai hampir 60% untuk standar badan status akreditasinya. SMP 50 lebih sedikit, SD malah di bawah 50 untuk Jawa Timur itu. Baik. Sehingga untuk mencapai standar nasional saja itu masih capaiannya rata-rata baru 50%. Baik, Pak. Jadi standpointnya kalau misalnya standar nasional aja masih pencapaiannya belum oke, berarti standar internasional harusnya lebih jauh lagi prosesnya. Menurut begitu? pendapat kami, biaya yang untuk RSBI itu gunakan saja untuk menstandarkan yang belum standar ini. Baik, terima kasih. Itu Terima kemudian kasih, ya. soal RSBI itu adalah rohnya baik, manajemennya baik, tetapi toh sekarang dibatalkan. Baik. Menurut saya Ya, roh yang sudah baik ini supaya tetap dijalankan. baik. Sekolahnya tidak usah RSBI menjadi sekolah unggul gitu aja. Maksudnya nggak pakai label RSBI kalau sistemnya mau dijalankan bisa begitu ya Pak ya? Bisa saja rohnya tetap dijalankan, jadi mutu tetap terjamin supaya Baik. tidak ada kesenjangan antara yang tidak terakreditasi C, B dengan yang Ya, sekarang baik. internasional. Saya harus pindahkan mic-nya Pak, cuman saya agak bingung Ya. Pak. Kalau misalkan sekolahnya udah dibedakan unggulan sama nggak unggulan, itu sudah kan terkotak-kotakan sebenarnya Pak. Ya. Ya, saya coba ke Pak Agus. Pak, ini saya masih terkelitik masalah standar, bukan standar sih, definitifnya RSBI, kemudian aturan dari Jakarta, kemudian peraturan bahwasanya di Surabaya ada perdanya, harus pakai Indonesia. Terus ini mana yang salah begitu? Maksudnya kalau kita bangsa Indonesia harus bangga dengan bahasa Indonesia ya harusnya memang demikian begitu. Tapi kalau di sisi aturannya aja dari situnya aja. Iya. Ya begini sebetulnya bahwa keputusan MK itu seperti tadi sepakat bahwa itu keputusan yang sudah harus kita laksanakan. Permasalahan yang terjadi sebetulnya sebelum saya menjawab pertanyaan Mas, itu adalah beberapa kali bahwa kebijakan tentang pendidikan ini selalu kalah di MK gitu. Tidak hanya ini bukan pertama kali. Jadi tentang Badan Hukum Pendidikan, kemudian bahkan tentang undang-undang tentang pendidikan tinggi saja yang baru saja disahkan sudah didaftarkan di MK. Nah ini apa yang terjadi bahwa ternyata kebijakan tentang pelayanan pendidikan ini kok akan jadi coba-coba gitu. Ini Menurut Anda yang membuat kebijakan coba-coba terus nah begitu. ini kan antara eksekutif sebagai
Departemen Pendidikan tentunya yang meng-create sebuah rancangan undang-undang ini harusnya untuk berpikir matang sekali, sehingga ketika akan dilaksanakan atau dilaksanakan nanti itu tidak terjadi seperti ini. Satu hal yang paling utama adalah bahwa kebijakan-kebijakan yang disusun ini tidak pernah bottom up. Tidak pernah dari rakyat ya? Ya, dari bawah tidak pernah dibicarakan. Baik. Bahkan kurikulum yang baru itu tidak pernah diajak guru-guru itu berdiskusi. Nanti diketemukannya hanya pada uji publik. Oke, ini agak luas, Pak. Ya, kalau Ombudsman bisa melakukan apa, Pak? Kalau misalnya ini selalu bottoms up begitu, apakah bisa melakukan, saya tidak tahu, diskusi dengan kementerian atau bagaimana? Ya, jadi Ombudsman jelas di Ombudsman Pusat itu sudah beberapa kali nanti akan menyampaikan kepada Menteri tentunya bahwa pelayanan publik itu sekarang adalah partisipatif, di mana unsur-unsur pengguna layanan itu dilibatkan, penyelenggara layanan itu dilibatkan di dalam pembuatan kebijakan begitu. Baik, Pak Joko boleh, ternyata ada mic juga di situ satu ya Pak. Saya penasaran Pak tentang bottoms up, bukannya yang dari bawah ke atas, tapi yang dari atas selalu ke bawah dicokokin begitu. Itu bisa menanyakan nggak informasi ke kementerian mengapa demikian begitu? Baik, Mas Mirza dan yang lainnya. Pertama, saya perlu menyampaikan pada forum jurnalis club ini bahwa keputusan MK itu bukan membuat dunia pendidikan kita kiamat. Sama sekali tidak. Saya mau membacakan, karena ini mau ngutip ini. Pasal 53 itu bunyinya cuma begini. Ini mohon diperhatikan. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Cuma itu. Pasal 50 ayat 3 cuma itu. Tapi kalau teman-teman di dunia pendidikan, ada pasal yang luar biasa di Undang-Undang Nomor 20 2003 itu. Pasal 2 itu jelas kalau ini dipakai nabrak dasar pendidikan, Pancasila dan Undang-Undang 45. Di pasal 3-nya ada fungsi pendidikan itu yang arahnya peradaban dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sana nyambung. Apa tujuannya? Akhlakul karimah. Disebutkan yang bermacam-macam di sana. Di bawahnya ada pasal bagaimana pengelolaan dunia pendidikan. Itu kalau dibaca pasal itu 1 sampai 6 tidak ada satupun yang meruntuhkan dunia pendidikan menyangkut keputusan MK. Kurikulum kita yang standar nasional itu kan tinggal ngubah aja. Ibarat gelombang tinggal ngubah gelombangnya. Kembali kepada yang disampaikan tadi oleh Mas Agus bahwa kenapa ini top down terus tidak bottom up, maka inilah kesempatan ketika MK memberikan satu keputusan bahwa ada yang salah kaprah. Tadi debatable yang bagus menurut saya. Jadi ada aturan, ada peraturan mengenai standar RSBI tahun 2009 memang mengantar bahasa Inggris. Tapi itu kan tidak benar karena berlawanan dengan undang-undang. Peraturan dengan undang-undang lebih tinggian undang-undang. Dan tadi disampaikan Pak Baktiono, Republik ini belum ganti bahasa. Saya kira masih kalau 28 Oktober bahasa satu, bahasa Indonesia, bukan bahasanya campur baur. Oleh karena itu harus dibetulkan. Kesempatan ini menurut saya dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, maka semua elemen itu harus dilibatkan. Tidak ada lagi dalam hal menyusun kurikulum, di pasal kurikulum ini luar biasa loh ini. Pasal 36 yang ngatur kurikulum itu disebutkan satu-satu detail luar biasa, tetapi apakah betul ini sudah menjadi kebijakan warga negara semua? Baik. Apakah orang Papua, Merauke, Sabang, Sulawesi diajak ngobrol soal ini? Bagaimana standar pendidikan nasional ini disusun, ada proyek kebijakan publik dari bawah. Ini undang-undang ngatur, Undang-Undang 14 2008 ngatur pasal 3, kebijakan mulai awal asalnya, keputusannya, dan bahkan di ayat 4-nya bahwa kebijakan publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, pendidikan ini ada orang banyak, Mas Mirza, dan luar biasa hajat hidupnya. Ini harus dikembalikan pada masyarakat, cocok dan tidaknya. Undang-undang sudah 2003, menurut saya 10 tahun, dan ini perkembangan pendidikan luar biasa. Dan sudah saatnya direvisi, tapi yang merevisi jangan dari top down lagi. Bottom up memberikan masukan, dikawal sampai bagaimana. Pak, kalau selama ini akhirnya nggak bottom up, dari atas ke bawah aja begitu, yang harusnya diketok siapa, Pak? Saya kira penasaran karena selama ini udah berjalan. Saya kira begini, kalau ini nanti ini kan terkait juga. Kita ini mohon maaf
punya DPR RI, punya DPRD Pak Baktiono, DPRD Jatim, aturan organisasi pemerintah dan Undang-Undang 14 pasal 15 yang nyangkut parpol disampaikan, itu harusnya dikembalikan ke dapil. Jadi orang-orang di pusat itu jangan bicara di pusat, datang kembali ke daerahnya, dipilih dari dapil mana, tanya di sana bagaimana soal pendidikan, bagaimana di kurung pendidikan tentang agama, kewarganegaraan, tentang bahasa, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ditanyakan. Ada berapa hal kurikulum di sana dijelaskan. Yang di bagian itu komisinya turun, komisi 9 turun. Jangan komisi 9 cuma di Jakarta, tidak tahu kondisi yang di bawah. Tahu-tahu kalau UNAS ribut. Bagaimana menyamakan soal UNAS? Yang Jakarta sudah hebat, yang Papua ketinggalan, yang Sulawesi apalagi, yang Nusa Tenggara apalagi. Ini kan nggak cocok. Bagaimana kita standarkan semua sama, persoalan sama, dan itu dari bawah. Baik. Undang-undang informasi publik dipakai. Supaya apa? Masyarakat dari bawah ikut menyampaikan kebijakan publik mengenai dunia pendidikan ini dengan benar, sesuai dengan kondisi real kebangsaan dan kita dalam kehidupan